Assalamualaikum, salam petualang. Halo teman-teman, di vlog pendakian kali ini saya mau ngajak kalian semua mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Gak sia-sia melibas tanjakan vertikal Alang-Alang Sewu semalaman dari jam 12 sampai jam 5 subuh. Puncak Sindoro, puncak dapat sunrise, dapat samudra awan, pemandangannya cerah. Dan di sebelah Segorowedi pemandangan di Dieng itu bagus banget teman-teman. Tonton selengkapnya untuk vlog pendakian kali ini dan info lebih lanjutnya. Salam petualang. Halo teman-teman, sore sekarang saya sedang berada di Desa Kertek, Wonosobo. Rencananya malam sekarang sekitar jam 11, jam 12 mau tektok mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Jadi lokasi base camp Alang-Alang Sewu itu ternyata deket banget sama jalan raya. Mungkin sekitar 100 sampai 200 meter. Jadi gak perlu effort lebih gitu buat bawa kendaraan ke base campnya. Kan biasanya base camp yang lain tuh jauh dari jalan raya. Terus kalau bawa kendaraan pribadi kayak motor tuh perlu nanjak banget gitu buat sampai ke base campnya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang nih, cuaca belakangan ini dalam pendakian tuh emang kurang bersahabat. Dari siang ke sore, kadang sampai malam tuh hujan turun. Jadi saya siasati dengan mendaki malam, terus pas nyampe ke puncak itu pagi, karena cerahnya itu di pagi hari, dari sekitar jam setengah 6 sampai jam 8, jam 9 pagi mungkin. Jadi ya seperti itulah. Jadi rencananya nggak ngecamp, cuman tektok aja. Sekarang kita masuk ke base camp, ke tempat saya istirahat di lantai 2. Wah, keren. Halo Mas. Nah, ini lantai 2 dari base camp Alang-Alang Sewu, tempat saya istirahat. Halo Mas. Halo Mbak. Nah, ini teman-teman mandatory uji nyali kita malam sekarang. Ini saya bawa daypack 20 liter dan trekking pole. Sini ada industri pangan. Ini divisi keamanan. Di sini ada industri energi. Sweeper kita, kopi. Ya, ini tektok semua sekarang Mas. Untuk pendakian dari Alang-Alang Sewu nanti kita mulai dari base camp. Paling itu aja, kalau ada terjadi sesuatu semoga tidak terjadi apa-apa. Ini ada nomor base camp yang bisa dihubungi di bawah. Terus ada frekuensi HT kalau perlu HT. Sifat kita hanya membantu, semua tanggung jawab ada di kalian semua. Dan jika ada kendala yang masih bisa ditangani sendiri, silahkan ditangani sendiri. Yang urgent nanti bisa langsung menghubungi kita. Jadi malam sekarang tuh mendaki bareng Mas Fuad ini, Mas Fuad dari Rembang. Jadi berdua kita tuh mendaki bareng karena emang kalau misalkan tektok malam itu nggak boleh sendiri, jadi harus cari partner atau barengan yang lain. Oke. Untuk menghemat waktu kita naik ojek. Jarak dari base camp untuk sampai ke pos 1 cukup jauh teman-teman. Kurang lebih sekitar 3 km. Plus trek makadam yang kadang-kadang bikin pegal tumit. Terus juga saya pengen menghemat tenaga dan mempersingkat waktu pendakian. Ya lumayan sih, dari 1 jam mendaki dipangkas jadi cuma 10 menitan aja. Jadi saya putuskan untuk naik ojek. Ya meskipun biayanya lumayan ya, sekitar Rp40.000. Ini malahan lebih mahal ongkos ojek daripada simaksinya. Tapi gak apa-apa deh, daripada pegal-pegal. Hehe. Emang kalau hujan gini ya, lumpur gini ya Pak. Pos 1 ya.
Gokil. Pos 1 9 menit. Ini Pak, makasih banyak ya. Oh, ya. 40.000 ya Pak. Oh, ya. Makasih. Hati-hati, Kak. Siap. Oke teman-teman, ini di pos 1 ketinggian 1781 mdpl. Kita mulai mendaki setelah tadi naik ojek. Siap Mas? Aman. Oke. Gas Mas. Oke, bismillah. Kita mulai nanjak. Masnya udah keterima ya? Apa Mas? Iya, Mas. Udah Mas. Oh, udah. Nah ini ada patok 4. Berarti sebelum pos 2 tuh ada berapa patok kayaknya? Kalau sarung enggak bawa, Mas. Masya Allah. Patok 5. Oke guys. Sampai sarung nggak bawa. Celana panjang? Iya, Patok 6. Saya nggak tahu harus merasa salut atau justru malah prihatin. Salut mungkin karena Mas Fuad ini kakinya kuat banget. Tengah malam naik gunung cuma pakai sendal jepit. Ini asli dinginnya nggak main-main sih. Ditambah medannya bebatuan plus akar-akar, dan kalau kesandung ini potensi cederanya tinggi banget. Di satu sisi prihatin ya mungkin karena Masnya mengabaikan faktor keselamatan dalam mendaki gunung. Seperti di pendakian sekarang tidak menggunakan alas kaki yang proper. Ya saya tidak bermaksud menggurui sih, tapi ya sekedar sharing aja. Kalau menggunakan sendal jepit pas pendaki jadi bikin resiko cedera semakin tinggi. Dan amit-amit kalau sampai kaki kita terpleset dan hal-hal buruk terjadi. Ya semoga aja nggak ada kejadian apa-apa sih. Ada shelter di sini. Yakin. Gator. Oh ada mesin rumput guys. Apa? Mesin rumput. Nih teman-teman udah 44 menit di trek pendakian. Jaraknya hampir 1 km dari pos 1. Ini ketinggian 2000, hampir 2100. Oh ini juga masih ada areanya luas ternyata. Lembah Katresnan. Duh, fotok Nando. Ini juga ada shelter. Di atas juga ada shelter. Nah ini teman-teman, Mas Fuad ini ternyata pakai sendal mendakinya karena sepatunya rusak. Kemarin pas mendaki ke Sumbing jebol ya Mas ya? Iya. Iya. Soalnya enggak sepatu gunung sih. Oh sepatu kets biasa? Iya. Sneakers? Iya. Outlet mana, Bang? Nggak tahu. Ini teman-teman ada di patok 11. Lanjut Mas. Gas. Patok 13. Patok 14 teman-teman. Lelah Mas? Oh, oke, siap. Oke teman-teman, ini ada patok ke-15. Sepertinya ini area camp pos 3. Si Bang. Mas. Pos 3.
Sunrise Hunter. Oke teman-teman, ini jaraknya udah 2 kilo mendaki, sekitar 1 jam 40 menit di trek pendakian, ketinggian 2370, pos 3 Sunrise Hunter. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menuju pos 4. Untuk ke puncak masih menyisakan sekitar 700 mdpl lagi. Trek pendakian setelah pos 3 ini jelas makin terjal. Treknya udah sempit, terus juga penuh dengan bebatuan vulkanis. Yang herannya, meskipun Mas Fuad ngeluh kakinya kedinginan, tapi dia gak ngeluh kesakitan. Ini emang dia yang kuat apa dikuat-kuatin ya? Tapi yang jelas hal ini tidak untuk kalian tiru ya teman-teman. Nah ini ternyata bener. Pos 4 Labirin Stone. Oke. Nggak makan kawan? Nggak, nanti aja. Ini mantap teman-teman. Tanjakan menuju ke pos 4 Labirin Stone. Emang sesuai julukan nama posnya, Batu Labirin. Hampir 3 jam di trek pendakian. 3,2 km jaraknya ke pos 4 ini dari pos 1. Udah naik elevasi 800 dan sekarang pos 4 Labirin di ketinggian 2650. Ya Mas. Ini perkiraan jam berapa? Jam 5 paling telat lah insya Allah. Oke lanjut lagi teman-teman, kita menuju puncak Sindoro. Nih teman-teman, udah nemu patok lagi, patok 20. Gokil emang tanjakannya terjal banget. Sindoro. Oke teman-teman, ini udah 3,5 jam di trek pendakian ketinggian 2870 mdpl. Ini udah jaraknya 3,7 km ke sini dari pos 1. Naik elevasi 1100. Tuh city lightnya tuh. Makin dekat ke puncak, nafas dan kaki udah gak karuan nih. Kaki pengennya masih jalan terus, tapi nafas udah ngos-ngosan minta berhenti. Nah biar keduanya kompromi, jadi saya jalannya pelan banget gitu. Soalnya ini udah mau masuk ke jam 5 subuh, dan rencananya saya pengen sholat subuh nanti di puncak Sindoro. Alhamdulillah, puncak. Ini saya udah di puncak Sindoro. Nih bau belerangnya menyengat banget, parah. Dari ketinggian sekitar 2800 tadi tuh udah kerasa menyengat bau belerangnya, dan di sini wah parah, menusuk banget bau belerangnya. Kayaknya anginnya ya lagi kesini, lumayan sakit ke hidung. Kayaknya ini nggak bisa lama-lama, mungkin nanti atau nanti cari lokasi yang nggak kena asap belerang. Sekarang kita sholat subuh dulu teman-teman. Udah jam 5. Masya Allah, indahnya pemandangan dari puncak Sindoro. Kalau teman-teman ke puncak Sindoro dan masih ada sisa tenaga, mending cobain deh tawaf muterin kawah Sindoro. Ini asli pemandangannya bagus banget. Terus ada tempat yang namanya Segorowedi, yang luasnya udah kayak lapangan sepak bola. Masya Allah nih kawah Gunung Sindoro teman-teman, lihat tuh. Leganya. Baru pertama dapat pemandangan seperti ini di puncak Sindoro.
Masya Allah, indah sekali pagi ini, cerahnya, awan-awan berkumpul. Kemarin juga di Merbabu dapat view seperti ini. Nih jarang banget mendaki 2 gunung berturut-turut dapat pemandangan seperti ini. Sekarang kita ke Segorowodi. Alang-alang Sewu, Hatar Ombo. Segorowodi. Ada kolam besar. Masya Allah. Tuh puncak Slamet di arah barat. Jelas banget, gagahnya. Sekarang kita lihat ke itu arah seberang yang tadi saya sebelah sana. Sekarang kita turun lagi ke Segorowodi, muterin. Tuh Gunung Prau. Masya Allah, Samudra Awan di sebelahnya. Ya Allah, indah banget ini mah. Oke, sekarang kita balik ke puncak Latar Ombo. Ini jalan sini. Oke teman-teman, karena tadi malam jalur nggak kelihatan, jadi nggak terdokumentasikan dengan baik. Sekarang kita sambil turun sambil dokumentasikan jalur turun. Nah ini teman-teman, di balik indahnya pemandangan hari ini ada turunan yang curam menanti untuk dilewati. Nah ini persimpangan antara jalur Alang-alang Sewu dan Keledung. Kalau Keledung ke sebelah sana, ini turun ke Alang-alang Sewu. Jangan sampai salah turun kecuali mau lintas. Tuh teman-teman, yang di ujung sana itu Gunung Ungaran, itu Telomoyo. Ini di sebelah sini ada Andong. Yang ujung sana itu Lawu, Merbabu, Merapi, Sumbing. Nah itu kalau itu yang kecil-kecil ini nggak tahu saya. Nah kalau sana kayaknya Keledung, yang sana pos 3 Alang-alang Sewu. Nah ini teman-teman, menampakkan pos 3 di pagi hari. Indahnya, indah bukan? Megahnya. Masih di bawah. Gimana? Aman? Aman. Aman, siap. Pos 1. Capek guys. Makadamnya. Semangat mas, kalian semua makhluk-makhluk tangguh tanpa ngojek.
Dikasih jalan gini mah pegal, iya. Belum lagi turun. Lumayan lagi 3 km. Amin Pak, semoga berkah rezekinya. Dikasih nebeng sama Bapak. Seneng banget. Ore, touchdown. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Ini alhamdulillah teman-teman 9 jam di trek pendakian 13,5 km jaraknya. Elevasi gainnya hampir 1400. Akhirnya touchdown juga di base camp Alang-Alang Sewu. Sekarang jam setengah 10. Sudah turun? Udah, laporan. Tapi teman saya masih di pos 2 kayaknya. Pos 2? Nah, aman? Aman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak vlog pendakian kali ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.